Apa kabar? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang prima, kekuatan, panjang umur, dan selalu dimampukan untuk mengalir dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita mengalir bersama Roh Kudus, sangat memudahkan kita dalam merencanakan setiap tugas kita dari hari ke hari tanpa tuntutan, tekanan yang bisa nyantol dalam hidup ini. Tekanan tanpa diundang bisa datang, tapi jangan nyantol, jangan ketinggalan, jangan tersimpan di dalam kehidupan kita. Segala perencanaan yang kita miliki bagus untuk dilaksanakan, tetapi bagaimana supaya tidak menekan hidup orang lain, terutama hidup diri kita sendiri. Maka perlu diperhatikan, yang diperlukan adalah kesabaran, penguasaan diri, dan hikmat dari Tuhan dalam menata setiap kehidupan kita, yang mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu tanpa melupakan yang terpenting. Biar terus saudara bisa mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Ini kriterianya. Apakah yang terpenting dalam hidup ini? Sering saya ajarkan bahwa kita perlu beresin rumah, itu penting. Masakin keluarga, miliki waktu berkomunikasi dengan berkualitas pada pasangan masing-masing dan juga anak-anaknya. Didiklah mereka dan ajar nilai-nilai kehidupan dan lain-lain, termasuk pekerjaan, baik sebagai pengusaha, pegawai, ataupun hal-hal yang perlu dikerjakan yang penting halal untuk meraih hasil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pelayanan agar meraih buah yang kekal. Kita hidup tidak selamanya di dunia, jadi kita harus pikirkan untuk yang akan datang. Banyak komentar yang berkata, mengapa selalu harus Alkitab? Jawabannya, karena Alkitab adalah sumber segala-galanya. Saudara percaya atau tidak percaya? Coba diperhatikan. Tanpa Alkitab kita tidak bisa mengerti apa peraturan Allah, apa yang Allah ajarkan dan gariskan. Semua ada di sana. Di saat kita baca, kita diingatkan kembali, lalu memudahkan untuk menerapkannya, bahkan mudah mengambil keputusan untuk memohon pengampunannya saat ada yang menyimpang dari jalannya. Itu sebabnya menjelang akhir tahun ini saya berinisiatif untuk menjanjikan sebuah sertifikat bagi setiap orang dan diberikan penghargaan bagi orang-orang yang sudah dengan setia membaca Alkitab lengkap semuanya selama 1 tahun supaya dapat semangat. Saudara yang belum pernah mulai ikut grup kami baca Alkitab yang sudah digarisin, ada Amsalnya, ada Matius atau Perjanjian Baru, ada Mazmurnya tiap hari, ada Perjanjian Lamanya, dan 1 tahun selesai. Saudara yang merasa rindu ikut ambil bagian bisa daftar. Saya akan masukkan saudara mulai 1 Januari sampai 31 Desember pasti akan selesai. Saudara dapat banyak berkat di situ. Biar setiap kita bisa ikut ambil bagian dalam pembacaan Alkitab. Jangan sampai belum sempat baca Alkitab seluruhnya, sedangkan sudah dibaca dan diulang lagi, itu masih menguntungkan, apalagi belum pernah baca. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 37, perhatikanlah, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukainya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan janganlah kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Luar biasa. Setiap kita punya hak untuk berdoa seperti ini. Biar kehidupan kita dihiasi dengan kemurahan Allah. Saya ajak kita memuji-muji Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, kita akan doakan. Jangan merasa sendiri. Tuhan mengasihi saudara. Mendengarkan suara mengatakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, kau hiasi
kami, tak pernah meninggalkan kami. Kau hiasi kami, kehidupan kami dengan segala kemurahan-Mu. Biar kasih setiamu terus tinggal dalam hidup kami. Angkat segala kelelahan, keletihan, stres, depresi, bahkan ketidakberdayaan dalam setiap kehidupan anak-Mu. Bantu untuk tetap memiliki semangat mendahulukan Tuhan lebih dari segala perkara. Sehingga apapun yang kami harus lakukan, semua dapat terlaksana dengan baik. Karena ketika kami memprioritaskan Tuhan, tanpa Alkitab kami tidak mengizinkan makanan apapun yang masuk sebagai makanan pagi kami. Karena kami rindu Tuhan, kami kepingin lapar dan haus akan Tuhan, bukan saja mengenal logosnya, tapi kami mau mengenal rema-rema dari segala perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Bantu kami Tuhan untuk berlomba-lomba mengumpulkan logos supaya rema itu bisa muncul dengan seketika itu juga. Terima kasih Tuhan, tutup buku semua saudara-saudara kami dengan kuasa darah-Mu. Angkat segala sakit penyakitnya, apapun yang membuat dia sakit, taruh tangan di tempat yang sakit. Kami hancurkan semua sakit kanker, sakit stres, sakit depresi, sakit autis, kami usir semua, pergi tinggalkan. Bahkan yang terganggu matanya karena merah, karena tekanan, atau karena tidak bisa melihat, kami usir semua sakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang Parkinson, yang leukemia, bahkan yang sakit dalam telinganya, supaya Tuhan buka, supaya tidak ada satupun ketulian dalam hidupnya. Bahkan yang tiroid, yang kanker di perut, bahkan di setiap bagian-bagian tubuh lainnya, kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang kepingin dapat pekerjaan, supaya dapat pekerjaan yang mudah, yang tidak mengganggu jam-jam ibadahnya. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anaknya, baby-baby yang baru dilahirkan, supaya terus dapat penyemangat yang besar untuk dapat dididik yang takut akan Allah. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka yang masih dalam kesusahannya karena mengandung, supaya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga pada sampai akhirnya dia bisa melahirkan dengan mudah. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di dalam segala apapun upayanya untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hasil, bahkan menyelesaikan tugas-tugasnya. Biar Tuhan sendiri yang terus bekerja dalam hidupnya, sehingga setiap pekerjaan tidak menekan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan berkat Allah turun atas setiap kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun yang tertati-tati atau terhambat, baik dalam mengurus kehidupan keluarganya maupun pelayanannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah yang besar. Berkati dan bebaskan setiap anak-anak-Mu yang sakit karena COVID, yang sakit karena vaksin, supaya tidak ada satupun terlunta-lunta, bahkan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bebaskan kota kami dari segala ancaman sakit, penyakit, mara bahaya atau apapun juga. Berkati pejabat-pejabat tinggi negara sampai terendah, supaya semuanya diberikan hikmat, roh takut akan Allah, dan melaksanakan tugasnya mensejahterakan orang yang dipimpinnya, sehingga banyak keselamatan terjadi bagi setiap orang sampai di ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu ajaib kami serahkan setiap kehidupan kami, apa saja dilakukannya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.